Halo semuanya, selamat datang di ulasan kali ini, khusus buat kamu yang selalu semangat buat belajar dan mengupgrade diri. Hari ini kita bakal membedah sebuah peta jalan yang dirancang khusus untuk menguasai manajemen keuangan pribadi sekaligus merencanakan masa pensiun. Nah, yang bikin menarik, materi ini disesuaikan banget dengan realitas unik para ASN atau aparatur sipil negara. Jadi, kalau kamu pengen memastikan masa depan yang stabil dan sejahtera, tenang aja, kamu berada di tempat yang tepat. Yuk, kita langsung mulai aja pembahasannya. Kita semua tahu kan, jadi ASN itu punya kepastian finansial tersendiri. Ada gaji tetap, tunjangan yang terstruktur, belum lagi gaji ke-13 atau THR. Tapi jujur aja nih, pendapatan yang pasti itu nggak otomatis menjamin kebebasan finansial kalau nggak dibarengi pengelolaan yang cerdas. Ulasan kita hari ini bakal ngasih kamu jalur yang super jelas buat ngubah prediktabilitas pendapatan kamu tadi jadi kekuatan luar biasa untuk masa depan. Untuk hari ini, kita bakal lewatin 5 rute utama, mulai dari fondasi keuangan, lalu mengenal perangkat 6M, lanjut ke taktik anggaran cerdas, terus manajemen utang dan resiko, dan terakhir, investasi untuk pensiun. Oke, kita masuk ke perhentian pertama kita, fondasi keuangan. Kalau menurut pakar manajemen George Terry, manajemen itu pada dasarnya adalah sebuah proses khas yang isinya merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengendalikan. Poin krusialnya tuh di sini. Mengelola keuangan rumah tangga atau uang pribadi kamu itu sebenarnya menuntut tingkat kedisiplinan yang sama persis kayak menjalankan sebuah perusahaan besar. Singkatnya, kamu adalah CEO dari keuangan kamu sendiri. Keempat fungsi inti ini ibarat mesin utama dari keuangan kamu. Planning atau perencanaan berarti kamu nentuin tujuan jangka pendek dan panjang dengan sangat spesifik. Organizing itu cara kamu menyusun pendapatan dan pengeluaran biar bisa jalan barengan secara harmonis. Terus leading, ini berarti kamu harus punya visi yang jelas dan disiplin diri yang ekstra kuat buat menaatinya. Dan yang terakhir, controlling. Nah ini nih yang sering banget kelupaan, yaitu mengevaluasi. Apakah pengeluaran bulan ini udah sesuai rencana? Kalau ternyata defisit, ya harus segera ambil langkah perbaikan. Lanjut ke bagian kedua, perangkat 6M. Konsep bisnis The 6Ms ini mungkin kedengarannya akademis banget ya, tapi ternyata bisa diterapkan dengan sangat jenius buat ekonomi keluarga loh. Man itu ya kamu sendiri, si pengambil keputusan utama. Material adalah seluruh aset yang udah kamu punya. Machines ini bisa berupa aplikasi mobile banking atau sekedar spreadsheet buat nyatet pengeluaran harian. Terus methods adalah sistem anggaran yang kamu patuhi. Money, nah ini dia, gaji pokok plus tunjangan kinerja alias tukin kamu. Dan terakhir market, yaitu kemana uang itu kamu alokasikan. Apakah menguap gitu aja di pasar konsumtif atau tumbuh berbiak di pasar investasi. Brilian banget kan kalau dipikir-pikir? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, taktik anggaran cerdas. Anggaran yang cerdas itu selalu dimulai dari tahu kapan tepatnya uang itu bakal dibutuhin. Target jangka pendek yang di bawah 1 tahun itu bisa kayak lunasin utang atau sekedar nyiapin dana liburan keluarga. Jangka menengah, sekitar 2-5 tahun, biasanya buat target yang agak gedean. Misalnya beli kendaraan. Nah, kalau target jangka panjang yang di atas 5 tahun, itu tuh fondasi sejati masa depan kamu. Contohnya ya dana pendidikan anak dan pastinya dana pensiun. Coba diperhatikan siklus hidup gaji bulanan kamu. Pas gaji cair, catat semuanya. Terus kelompokkan pengeluaran sedetail mungkin. Tapi dari semua itu, yang paling krusial ada di poin nomor 4. Jadikan menabung sebagai prioritas mutlak sejak awal, minimal 10% dari gaji. Jangan nunggu sisaan di akhir bulan. Aturan emasnya tuh bayar diri kamu sendiri dulu sebelum bayar gaya hidup. Kita semua tahu lah ya, betapa cepatnya gaji dan tungkin itu cuma berasa, numpang lewat di rekening kalau nggak langsung diamankan. Makanya, jauhkan tabungan itu dari jangkauan kartu ATM, biar nggak gampang tergoda. Cara paling gampang buat ngejalaninnya, pakai sistem amplop. Segera setelah gaji masuk, langsung bagi-bagi ke amplop khusus. Bisa pakai amplop fisik yang dikasih nama pos pengeluarannya, atau pakai fitur kantong digital yang sekarang udah banyak banget di aplikasi perbankan. Ini tuh metode yang super sederhana, tapi beneran anti gagal buat mastiin uang hasil keringat kamu nggak hilang tanpa jejak, tapi bener-bener pergi ke tempat yang udah kamu rencanakan. Kita beralih ke bagian keempat, manajemen utang dan risiko. Mari kita obrolin soal utang secara blak-blakan dan objektif. Ada utang yang tujuannya jelas terarah, kayak KPR buat nyicil rumah. Ini jelas sejalan buat ngebangun aset masa depan. Tapi di sisi lain, ada bahaya yang sangat nyata dari gaya hidup modern kita yang serba cashless ini.
Kemudahan pakai aplikasi pay later atau gesek kartu kredit cuma buat ngikutin tren, wah itu bisa dengan cepat jadi jebakan utang konsumtif kalau sampai lewat jatuh tempo. Jadi benar-benar pikir 2 kali deh sebelum pakai limit utang kamu buat hal-hal yang nggak ngasih nilai tambah di jangka panjang. Selain jebakan utang, kita juga berhadapan sama ketidakpastian hidup. Entah itu masalah kesehatan yang tiba-tiba datang atau risiko kehilangan aset. Di sini kamu punya 2 pendekatan yang rasional. Pertama, meminimalkan risiko lewat kebiasaan pribadi. Ini kita sebut teknik non-asuransi. Contohnya, benar-benar disiplin jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Pendekatan kedua, kamu bisa transfer risiko finansial yang besar itu secara aman ke perusahaan pihak ketiga alias pakai produk asuransi. Keduanya ini ibarat perisai pelindung yang absolutely crucial banget buat ketenangan keluarga kamu. Dan akhirnya, bagian kelima, investasi untuk pensiun. Pastinya, cuma nabung uang di bank itu nggak bakal cukup. Karena ingat, ada inflasi yang selalu mengintai. Emang sih, nggak ada satu cara tunggal yang paling sempurna buat investasi, tapi pilihannya tuh banyak banget. Mulai dari aset tradisional yang kebal krisis, kayak emas dan properti, sampai instrumen pasar uang modern kayak saham, obligasi, dan reksadana. Atau kamu juga bisa mulai merintis bisnis kecil-kecilan. Kuncinya di sini adalah meracik campuran investasi yang pas dan bikin kamu bisa tidur nyenyak sesuai profil risiko kamu. Tujuannya? Jelas, buat mengalahkan inflasi secara konsisten dari waktu ke waktu. Kalau kamu cuma bisa ngingat satu hal aja dari ulasan kita hari ini, ingatlah ini. Kebebasan finansial buat seorang ASN, atau siapapun deh, itu bukan kebetulan semata. Itu adalah hasil langsung dari manajemen yang terstruktur. Terapkan prinsip 6M tadi di keluarga kamu, bikin anggaran sedetil mungkin, pakai sistem amplop mulai dari gaji bulan depan, hindari ilusi utang konsumtif yang beracun, dan investasikan sisa uang kamu dengan super disiplin. Aksi konsisten yang kamu ambil hari ini adalah garansi pasti untuk hari esok yang sejahtera. Nah, ini membawa kita ke akhir pembahasan yang luar biasa ini. Pertanyaan krusial buat kamu sekarang adalah, sudahkah kamu memetakan masa pensiunmu hari ini? Jangan biarkan waktu berlalu gitu aja tanpa kamu sadari. Masa pensiun yang nyaman, damai, dan bebas pusing itu dimulai dari satu keputusan anggaran sederhana yang kamu buat dari gaji bulan ini. Jadi, ayo mulai mencatat dan mulailah merencanakan dengan cerdas. Terima kasih banget udah menyimak ulasan ini sampai habis dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.